Lu pernah nggak sih ngerasa bingung, duit numpuk di tabungan cuman nganggur tapi takut juga nyemplung ke saham, reksadana, deposito, atau kripto karena serem? Tenang, lu nggak sendirian. Di video ini, gue bakal kasih lo breakdown yang gampang banget biar lo tahu mana yang paling cuan buat lo. Jangan skip ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Biar nggak ketinggalan tips finansial lainnya. Mari kita bahas. Gue inget banget waktu pertama kali nyoba deposito. Dulu gue mikir, ini cuma simpan duit di bank, rugi dong, bunga dikit banget. Tapi pengalaman gue ngajarin gue kalau deposito itu ternyata punya sisi yang underrated banget. Waktu itu gue lagi pengen punya investasi aman karena gue sadar gue belum siap ambil risiko besar kayak saham atau kripto. Jadi gue mutusin nyoba deposito buat lihat sendiri rasanya punya duit diam tapi tetap bertumbuh pelan. Cerita awal gue tentang deposito. Gue mulai dari nominal kecil sekitar 5 juta rupiah. Waktu itu gue datang ke bank, duduk di kursi sambil ngobrol sama petugas bank. Mereka jelasin kalau deposito itu semacam rekening khusus dengan tenor tertentu, misal 1, 3, 6, atau 12 bulan. Gue pilih tenor 6 bulan dulu. Rasanya aneh bro, nyimpen duit dan gak bisa diutak-atik selama beberapa bulan. Tapi gue tertarik karena bunganya lebih tinggi daripada tabungan biasa, dan pastinya aman karena dijamin LPS. Gue mulai ngerti kadang ketenangan itu lebih berharga daripada potensi untung tinggi. Belajar dari pengalaman sendiri. Selama periode pertama, gue nggak cuma lihat duit gue bertumbuh, tapi gue belajar soal kesabaran. Gue inget banget tiap minggu gue buka aplikasi mobile banking buat ngecek saldo dan lihat bunga berjalan. Naik dikit demi dikit, tapi konsisten. Rasanya kayak nonton tanaman tumbuh, slow tapi pasti. Dari situ gue sadar satu hal penting. Deposito ngajarin gue menghargai waktu dan kesabaran dalam mengelola keuangan. Bagaimana deposito bekerja? Biar gampang dimengerti, deposito itu basically simpanan berjangka di bank. Lu setuju buat nggak ngambil duit selama periode tertentu dan sebagai gantinya bank bayar bunga tetap. Bunga bisa harian, bulanan, atau dibayarkan di akhir tenor. Nah, di sini gue belajar kalau pemilihan tenor itu penting banget. Tenor pendek, 1-3 bulan. Cocok buat yang pengen fleksibel tapi bunga rendah. Tenor menengah, 6-12 bulan. Kombinasi lumayan antara return dan fleksibilitas. Tenor panjang, lebih dari 12 bulan. Bunga lebih tinggi tapi duit nggak bisa diambil dulu. Dulu gue sempet salah pilih tenor. Pengen bunga tinggi langsung ambil tenor panjang. Akhirnya, pas ada kebutuhan mendesak, gue harus bayar penalti buat ambil duit. Dari situ gue belajar buat sesuaikan tenor sama kebutuhan nyata gue. Cerita tentang keamanan dan mindset finansial. Salah satu hal yang gue suka dari deposito adalah rasa aman. Gue nggak perlu takut rugi modal karena dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Itu bikin gue tenang banget, apalagi buat gue yang suka overthinking soal uang. Rasanya beda banget dibanding saham atau reksadana di mana harga bisa naik turun setiap hari. Gue bisa tidur nyenyak, tahu duit gue aman dan tetap bertumbuh pelan. Tips praktis memilih deposito. Dari pengalaman gue ada beberapa tips buat pemula. 1. Pilih bank terpercaya. Jangan cuma tergiur bunga tinggi tapi pastiin bank punya reputasi oke. 2. Sesuaikan tenor sama kebutuhan. Jangan pilih tenor panjang kalau lu kemungkinan butuh duit cepat. 3. Perhitungkan pajak. Bunga deposito kena pajak 20%, jadi hitung bersihnya sebelum senyum-senyum sendiri. 4. Pertimbangkan auto roll. Beberapa bank kasih opsi perpanjangan otomatis. Kalau lu nggak butuh langsung, bisa bikin investasi jalan terus tanpa repot. 5. Jangan taruh semua duit di deposito. Deposito aman tapi returnnya rendah. Cocok buat sebagian dana, bukan semuanya. Cerita rutin deposito dan disiplin finansial. Gue sempet nyoba strategi savings ladder atau laddering. Bagi deposito gue jadi beberapa tenor. Misal, 1 juta di 3 bulan, 1 juta di 6 bulan, 1 juta di 12 bulan. Dengan cara ini tiap beberapa bulan selalu ada yang jatuh tempo, jadi gue bisa pakai duit kalau perlu, tapi sebagian tetap jalan. Ini ngajarin gue disiplin nabung dan rencana keuangan jangka menengah. Rasanya kayak punya penghasilan pasif mini tanpa stres. Gue inget, waktu itu ada kebutuhan mendadak buat bayar kursus tambahan. Untung ada laddering deposito, sebagian jatuh tempo gue cairin buat kebutuhan, sisanya tetap jalan. Tanpa deposito gue mungkin bakal tarik tabungan dan ganggu rencana finansial lain. Dari situ gue belajar, deposito itu fleksibel kalau diatur dengan strategi meskipun secara tradisional dianggap kaku, mindset slow dan steady. Deposito ngajarin gue mindset slow dan steady. Buat sebagian orang returnnya cuma 3-5% setahun, terdengar kecil dibanding saham atau kripto. Tapi kalau lo pikir ulang, keuntungan stabil tanpa risiko besar itu priceless. Gue belajar menghargai pertumbuhan pelan tapi pasti.
Ini bikin gue nggak gampang panik soal duit dan bisa fokus ke hal lain kayak karir, belajar skill baru, atau investasi lain di masa depan. Belajar dari periode suku bunga. Gue juga belajar bahwa suku bunga itu penting. Pernah gue buka deposito waktu suku bunga lagi rendah, returnnya nggak terlalu gede. Tapi pas suku bunga naik beberapa bulan kemudian, gue pindahin sebagian deposito ke tenor baru dengan bunga lebih tinggi. Dari situ gue ngerti, selain tenor, timing juga berpengaruh ke hasil akhir. Jadi deposito bukan cuma simpan uang, tapi juga soal strategi cerdas buat optimalkan return. Kesimpulannya, deposito itu bukan investasi yang bikin kaya mendadak, tapi ngajarin banyak hal tentang disiplin, kesabaran, dan perencanaan keuangan. Lu bakal belajar nge-manage uang, ngatur tenor sesuai kebutuhan, dan menghargai pertumbuhan pelan tapi pasti. Buat gue pribadi, deposito itu kayak safety net yang bikin mental gue kuat kalau nanti mau coba investasi lebih berisiko. Dan yang paling penting, gue tetap bisa melihat duit gue bertumbuh walau pelan dan tetap tenang tanpa stres tiap hari. Gue inget banget pertama kali dengar kata reksadana. Waktu itu gue lagi nongkrong sama temen yang udah lumayan ngerti investasi. Dia bilang, "Bro, lu tahu nggak? Sekarang ada cara gampang buat investasi walaupun lu nggak paham saham atau pasar modal." Gue cuma ngangkat alis sambil mikir, "Hah? Maksud lu apa nih?" Ternyata dia lagi ngomongin reksadana. Waktu itu gue baru tahu reksadana itu kayak kumpulan duit orang banyak yang dikelola profesional, jadi kita nggak perlu pusing mikirin beli saham satu-satu atau ngikutin harga tiap hari. Gue waktu itu mutusin coba reksadana karena pengen belajar investasi tapi nggak pengen stres. Gue buka akun di platform investasi digital yang gampang banget prosesnya. Modal awal cuma Rp500.000, tapi rasanya kayak memulai perjalanan baru. Gue beli reksadana saham karena pengen potensi keuntungan lebih tinggi dibanding deposito, tapi nggak mau ambil risiko terlalu ekstrem kayak kripto. Dan lucunya gue bisa beli bahkan dari handphone sambil nunggu kopi pesan di kafe. Praktis banget bro, belajar dari kesalahan sendiri. Nah, pengalaman pertama gue nggak mulus banget. Gue awalnya beli reksadana tanpa baca prospektus atau ngerti strateginya. Gue cuma ngikutin rekomendasi temen, ini bagus nih, returnnya tinggi. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian nilainya turun. Panik? Sedikit sih, tapi gue sadar ini bagian dari belajar. Dari situ gue belajar satu hal penting. Reksadana bukan judi. Lu harus ngerti tujuan investasi lo dan karakter reksadana yang lo pilih. Jenis-jenis reksadana yang gue pelajari. Gue sempet bingung awalnya karena ada banyak banget jenis reksadana. Tapi setelah gue pelajari, gue nemuin ada beberapa tipe utama. 1. Reksadana pasar uang. Ini paling aman, fokus di deposito, obligasi jangka pendek, returnnya rendah tapi stabil. Cocok buat lu yang nggak suka risiko sama sekali. 2. Reksadana pendapatan tetap, lebih agresif dikit, investasinya ke obligasi jangka menengah sampai panjang. Return lebih tinggi dari pasar uang, tapi ada risiko nilai turun kalau suku bunga naik. 3. Reksadana saham. Nah, ini buat yang pengen growth tinggi. Investasi sebagian besar di saham, return bisa gede, tapi naik turun nilainya juga ekstrem. 4. Reksadana campuran kombinasi saham dan obligasi, jadi risiko dan return seimbang. Cocok buat yang pengen jalan tengah antara aman dan profit. Cerita tentang reksadana saham. Gue waktu itu pilih reksadana saham karena gue pengen pelajari pasar modal tanpa harus pusing ngeliat chart tiap hari. Gue beli beberapa unit, dan tiap bulan gue pantau pertumbuhan nilainya. Lucunya, awalnya gue sering ngecek HP sambil nunggu lampu hijau di jalan. Lihat naik turun beberapa persen doang, tapi lama-lama gue belajar untuk nggak terlalu reaktif. Gue sadar investasi jangka panjang itu soal kesabaran, bukan ngejar keuntungan harian, dividen, dan keuntungan tambahan. Salah satu hal yang gue suka dari reksadana adalah beberapa jenis ada yang bagi dividen. Jadi selain nilainya naik, kita juga dapat uang tunai tambahan. Gue ingat waktu pertama kali dapat dividen, senengnya kayak dapat bonus dari kerja sendiri tapi tanpa kerja keras. Itu bikin gue makin semangat untuk rutin investasi tiap bulan. Selain itu, otomatisitas reksadana bikin kita disiplin nabung, karena tiap bulan ada auto debit yang langsung masuk ke investasi. Ini gue rasa penting banget buat yang susah konsisten nabung. Nilai reksadana nggak selalu naik. Ada saat-saat nilai turun karena pasar saham lagi turun, tapi gue belajar buat nggak panik. Gue ingat satu kejadian pas pasar saham anjlok karena berita global. Nilai reksadana gue turun hampir 10% dalam seminggu. Deg-degan? Pastinya. Tapi gue nggak jual. Malahan gue tambah beli beberapa unit karena gue percaya manajer investasinya profesional dan strategi mereka solid. 2 tahun kemudian, nilai reksadana itu malah naik jauh lebih tinggi dari awal. Dari situ gue belajar satu hal. Sabar dan konsisten itu lebih penting daripada ngejar keuntungan cepat. Tips praktis buat pemula. Kalau lu pemula, gue ada beberapa tips praktis. Mulai dari modal kecil dulu, jangan taruh semua duit lu sekaligus. Pahami tujuan investasi.
Mau jangka pendek atau panjang, ini bakal nentuin jenis reksadana yang cocok. Baca prospektus, penting banget ngerti strategi dan risiko reksadana sebelum beli. Disiplin nabung, buat auto debit tiap bulan, walaupun cuma 100 sampai 200 ribu. Lama-lama bakal ngerasa akumulasi gede. Pantau tapi jangan overthinking, lihat perkembangan tiap bulan tapi jangan stres tiap turun 1-2%. Gue pernah cerita ke temen soal pengalaman gue beli reksadana campuran. Awalnya dia skeptis, reksadana cuman ikut-ikutan orang, nggak ada kontrol. Gue jawab, ya emang nggak bisa kontrol tiap saham, tapi itu untungnya ada manajer profesional yang handle. Beberapa bulan kemudian, nilai investasinya naik stabil. Temen gue malah ikut buka akun juga. Dari situ gue sadar, edukasi itu penting. Banyak orang takut sama investasi karena nggak ngerti mekanismenya. Padahal kalau paham, reksadana bisa jadi cara paling gampang dan aman buat mulai investasi. Pengaruh investasi rutin ke mindset. Yang gue suka dari rutin investasi reksadana selain potensi untung itu mindsetnya. Gue jadi lebih disiplin soal keuangan, lebih mikir panjang dan nggak gampang tergoda beli barang nggak penting. Rasanya beda banget dibanding nabung di tabungan biasa. Nilai uang gue bekerja buat gue, bukan cuma diam di rekening. Itu strategi jangka panjang. Gue sekarang punya strategi sendiri buat reksadana. Core investment. Pilih reksadana konservatif buat jangka panjang, jadi aman tapi tetap tumbuh. Growth portion. Pilih reksadana saham yang punya potensi tinggi tapi nggak terlalu besar porsinya. Review rutin. Tiap 6 bulan gue cek performa. Kalau ada yang nggak sesuai target, gue redistribusi. Strategi ini bikin gue bisa optimalkan return tapi tetap kontrol risiko. Kuncinya sabar, konsisten, dan disiplin. Pokoknya main reksadana itu bukan cuma soal duit naik turun. Lu bakal belajar sabar, disiplin, dan pentingnya strategi. Lu juga bakal ngerti kalau investasi itu soal proses, bukan sekadar hasil instan. Reksadana bikin gue nyaman karena gue bisa belajar pasar modal tanpa stres tiap hari. Dan yang paling penting, lu bisa mulai dari modal kecil tapi lama-lama akumulasi investasinya bakal terasa gede, apalagi kalau lu konsisten tiap bulan. Buat pemula yang pengen mulai investasi tanpa pusing, gue rasa reksadana itu pilihan paling smart. Lu pernah nggak sih ngerasa kayak duit lu cuma numpuk di tabungan tapi nggak berkembang? Gue juga pernah, bro. Gue inget pertama kali gue kepikiran buat coba investasi saham. Awalnya cuma karena denger temen gue cerita dia bisa beli motor baru cuma dari keuntungan saham. Gue mikir, serius nih, bisa segitu cepat? Nah dari situ gue mulai nyemplung tapi nggak asal ikut-ikutan hype. Gue belajar banyak dari pengalaman sendiri dan gue bakal share semua ke lu biar lu nggak nyesel di awal. Cerita awal gue tentang saham. Gue inget banget pertama kali buka rekening saham. Rasa deg-degan campur excited tuh, campur adrenalin kayak mau naik roller coaster tapi belum tahu jalurnya. Gue cuma modal dikit, sekitar 2 juta rupiah, tapi rasanya kayak nyemplung ke dunia baru. Gue beli saham sebuah perusahaan makanan yang lumayan gue kenal. Alasannya simple. Gue paham produknya, gue suka makanannya, dan gue percaya sama tim manajemennya. Itu kunci pertama, bro. Lu nggak boleh beli saham cuma karena orang bilang lagu naik nih, atau tren banget sekarang. Kalau lu nggak ngerti bisnisnya, bisa nyesel berat. Belajar dari kesalahan sendiri. Nah, awal-awal gue juga pernah salah langkah. Gue pernah tergoda beli saham yang hype di media sosial. Semua orang ngomongin chartnya naik terus, gue langsung beli. Dan bener aja, beberapa hari kemudian turun drastis. Rugi. Tapi gue nggak patah semangat. Malah dari situ gue belajar 2 hal penting. Pertama, jangan gampang termakan hype. Kedua, jangan taruh semua duit di satu saham. Diversifikasi itu penting banget. Cara memilih saham. Sekarang gue kasih insight cara gue milih saham. 1. Kenali perusahaan. Gue nggak pernah beli saham kalau gue nggak ngerti model bisnisnya. Misal gue ngerti perusahaan makanan dan minuman, tapi gue nggak paham perusahaan tambang. Jadi gue fokus di sektor yang gue ngerti. 2. Lihat fundamental, laba perusahaan, revenue growth, utang, semua itu gue cek. Jangan cuma lihat harga saham naik aja. 3. Perhatikan tren industri. Kadang satu perusahaan bagus tapi industrinya lagi turun, efeknya bisa ngerugiin. Contoh, industri travel pas pandemi semua sahamnya ambruk walaupun perusahaan individual bagus. 4. Sabar itu kunci. Banyak orang panik jual saham karena harga turun sebentar. Padahal saham itu buat jangka menengah sampai panjang. Jangan gampang terpengaruh short term movement. Cerita tentang dividen. Gue inget juga pengalaman pertama gue dapet dividen. Rasanya aneh tapi asik. Gue beli saham di perusahaan consumer goods, dan tiap kuartal mereka bagi dividen. Awalnya gue nggak terlalu peduli sama jumlahnya, tapi lama-lama gue sadar dividen itu kayak bonus tambahan dari kerja keras lo. Bahkan kalau harga sahamnya nggak naik drastis, dividen bisa bikin investasi lo tetap jalan. Gue belajar buat nggak cuma ngincer capital gain doang, tapi juga income dari dividen. Perasaan naik turunnya saham.
Nah, bagian ini yang bikin lucu dan kadang nyebelin, fluktuasi harga saham. Gue pernah ngalamin satu saham yang gue beli naik hampir 30% dalam sebulan. Rasanya kayak menang lotre. Gue mikir, wah gila kapan lagi nih? Tapi gue juga pernah ngalamin saham yang gue beli turun 20% cuman karena rumor pasar. Deg-degan jantung mau copot, tapi gue tetap tenang karena gue yakin sama perusahaan itu. Intinya, lu harus siap mental kalau mau main saham. Emosi bisa bikin lu rugi besar kalau nggak dikontrol. Tips praktis buat pemula. Kalau lu pemula, gue saranin, mulai dari modal kecil dulu, jangan taruh semua duit. Belajar dari akun simulasi saham, banyak broker yang kasih fasilitas ini. Jangan cuma ikut-ikutan teman atau influencer, tapi bikin riset sendiri. Catat semua transaksi biar lu tahu pola profit dan loss lu. Tetap sabar dan disiplin. Kalau lu lihat harga turun, jangan langsung panik. Yang penting, lu ngerti kenapa lu beli saham itu. Saham versus gaya hidup. Yang lucu lagi, investasi saham juga bikin gue mikir soal lifestyle. Dulu gue gampang banget beli barang-barang nggak penting karena diskon. Sekarang gue mikir 2 kali. Lebih baik simpen duit buat tambahan beli saham atau nabung buat investasi. Rasanya beda bro. Ada kepuasan sendiri kalau lu lihat portofolio lu bertumbuh pelan tapi pasti. Satu cerita yang gue inget banget. Gue beli saham perusahaan startup digital sekitar 3 tahun lalu. Saat itu banyak orang skeptis karena masih baru banget. Gue cuma percaya sama data dan timnya. Sekarang nilainya udah naik berkali-kali lipat. Rasanya puas banget bisa bilang, so gue dulu beli ini karena gue ngerti bisnisnya, bukan ikut-ikutan hype. Ini bukti kalau kesabaran dan riset itu penting. Perkembangan strategi investasi. Sekarang gue nggak cuma beli saham secara acak. Gue bikin strategi, long term core, saham perusahaan besar dan stabil. Gue simpen jangka panjang, growth stocks, saham perusahaan berkembang yang potensi naik gede, tapi gue pantau ketat. Watchlist, saham yang menarik tapi belum beli, gue amati dulu pergerakannya. Dengan cara ini gue bisa kelola risiko dan tetap optimis sama potensi keuntungan. Belajar dari market crash. Gue juga pernah ngalamin market crash. Semua saham turun drastis. Waktu itu banyak orang panik jual. Gue cuman amati, belajar dari situ, dan beli beberapa saham bagus yang sebelumnya terlalu mahal. 2 tahun kemudian, harga saham itu malah naik jauh lebih tinggi dari harga sebelum crash. Dari sini gue belajar satu hal. Panik itu musuh investasi, kesabaran dan disiplin itu teman terbaik lo. Jadi bermain saham itu nggak cuma soal untung rugi duit. Gue belajar banyak soal kesabaran, disiplin, emosi, dan strategi. Lu bakal nemuin sendiri kalau makin lama main saham. Lu bukan cuma ngerti angka, tapi juga ngerti perilaku pasar, psikologi investor lain, dan yang paling penting, perilaku diri sendiri. Saham itu guru kehidupan dalam bentuk uang. Gue inget banget pertama kali dengar kata kripto. Waktu itu temen gue bilang, bro, lu tahu nggak sekarang orang bisa kaya mendadak cuma dari kripto? Gue cuma ngangkat alis mikir, serius nih? Kok kedengerannya gila banget? Awalnya gue skeptis, tapi rasa penasaran gue lebih gede daripada takut. Jadi gue mutusin buat nyemplung pelan-pelan, belajar dari nol sambil lihat dunia kripto yang katanya seru tapi berbahaya itu. Cerita awal gue coba kripto. Gue mulai dari modal kecil, sekitar 1 juta rupiah, beli Bitcoin dan Ethereum. Waktu itu gue cuma pengen tahu mekanismenya, prosesnya gampang. Buka akun di exchange, verifikasi identitas, transfer duit, beli kripto. Rasanya kayak main game baru tapi dengan duit nyata. Setiap kali harga naik atau turun, jantung gue berasa ikut naik turun juga. Tapi gue sadar kalau mau survive di dunia kripto, gue harus kontrol emosi dan belajar sebanyak-banyaknya sebelum nyemplung lebih dalam. Awal-awal gue sempet salah strategi. Gue ikut hype coin yang lagi viral di media sosial. Semua orang ngomongin harga naik terus, gue langsung beli. Beberapa hari kemudian anjlok drastis. Rugi? Pastinya. Tapi gue nggak nyerah. Dari situ gue belajar beberapa hal penting. 1. Jangan cuma ikut hype. Info di sosial media nggak selalu benar. 2. Riset itu wajib. Pahami project, tim, dan white paper. 3. Jangan pakai duit kebutuhan pokok. Ini cuma modal spekulasi. Sejak itu, gue mulai fokus ke kripto yang punya fundamental kuat dan likuiditas tinggi. Pengalaman naik turunnya kripto. Kripto itu naik turun nilainya ekstrim. Gue inget satu hari Bitcoin naik 15%, gue seneng banget, rasanya kayak menang lotre. Tapi besoknya turun 10%, gue deg-degan setengah mati. Awalnya gue panik, tapi lama-lama gue belajar buat nggak gampang overreact. Gue mulai catat semua transaksi, bikin jurnal trading sederhana, dan belajar psikologi pasar. Gue sadar kalau nggak kontrol emosi, lo bisa rugi besar hanya karena panik atau serakah. Memahami jenis kripto. Awalnya gue cuma tahu Bitcoin, tapi gue pelan-pelan belajar ada banyak jenis kripto. Bitcoin dan Ethereum paling populer dianggap safe haven di dunia kripto.
cocok buat yang pengen risiko relatif lebih rendah. Altcoin, koin lain selain Bitcoin dan Ethereum potensinya gede tapi risiko tinggi. Contohnya Solana, Cardano, atau Polkadot. Meme coin dan token baru bisa bikin kaya cepet, tapi kemungkinan rugi juga tinggi, biasanya hype driven. Gue belajar buat diversifikasi portfolio kripto, tapi tetap utamain koin dengan fundamental kuat. Jadi gue nggak terlalu gambling ke token hype yang nggak jelas. Satu pengalaman yang nggak akan gue lupain. Waktu itu ada berita besar soal regulasi kripto di luar negeri. Harga Bitcoin turun hampir 20% cuma dalam sehari. Banyak orang panic sell, gue sempat ngerasa deg-degan. Tapi gue nggak jual. Gue baca berita lebih dalam, pahami regulasi itu nggak langsung mematikan kripto. Beberapa minggu kemudian harga balik naik lagi. Dari situ gue belajar satu hal, jangan reaktif terhadap berita yang bikin panik. Analisis dulu sebelum bertindak. Gue punya strategi sendiri sekarang. 1. HODL. Beli koin kuat dan tahan jangka panjang. Ini bagian core portfolio. 2. Trading kecil. Ambil kesempatan profit jangka pendek tapi modalnya kecil dibanding core. 3. Risk management. Selalu tetapkan stop loss, jangan all in. 4. Education first. Gue rutin baca artikel, forum, dan ikut webinar buat update pengetahuan. Mindset gue berubah drastis. Dulu gue cuma ngincer untung cepat, sekarang gue lebih sabar, fokus ke strategi dan disiplin. Risiko yang gue pelajari. Kripto itu berisiko tinggi, nggak bisa dipungkiri. Gue belajar beberapa hal penting. Volatilitas ekstrem. Naik turun harga bisa bikin jantung copot. Scam dan rug pull. Banyak koin abal-abal, jangan gampang tergiur. Exchange risk. Kadang exchange kena hack, harus pilih yang aman. Gue mulai belajar cara nyimpan kripto di wallet pribadi, bukan cuma di exchange. Ini buat safety tambahan biar modal gue nggak hilang kalau exchange bermasalah. Tips praktis buat pemula. Buat yang pengen mulai kripto, gue saranin, mulai dari modal kecil. Jangan pakai duit buat kebutuhan sehari-hari. Pahami fundamental koin yang lu beli. Jangan mudah ikut hype. Riset dulu. Gunakan exchange terpercaya dan pertimbangkan cold wallet. Catat semua transaksi dan belajar dari kesalahan. Gue sendiri tiap bulan alokasi sebagian kecil gaji buat beli kripto, biar konsisten tapi risiko masih terkendali. Lama-lama akumulasi bisa lumayan tapi tanpa stres berlebihan. Yang gue suka dari dunia kripto, gue jadi disiplin banget soal uang. Gue nggak cuma asal beli koin, tapi belajar nge-track portfolio, ngatur modal, dan ambil keputusan berdasarkan data. Rasanya beda banget dibanding cuma beli barang konsumtif. Edukasi itu penting banget karena di dunia kripto, kalau lo nggak paham, rugi besar bisa datang mendadak. Strategi jangka panjang. Sekarang gue punya mindset jangka panjang. Fokus ke koin dengan fundamental kuat, sedikit trading untuk ambil kesempatan profit jangka pendek, dan selalu belajar. Gue juga belajar kalau kripto bukan jalan pintas buat kaya instan. Ini lebih ke skill dan disiplin finansial yang berkembang seiring waktu. Bahkan kalau ada volatilitas tinggi, gue tetap tenang karena strategi gue udah jelas dan modal gue nggak habis semua. Intinya, kripto itu dunia yang seru tapi penuh risiko. Gue belajar sabar, disiplin, dan pentingnya edukasi sebelum ambil keputusan. Portfolio kripto gue sekarang lebih terstruktur, risiko lebih terkendali, dan gue bisa nikmatin potensi profit tanpa panik berlebihan. Dunia kripto ngajarin gue lebih dari sekadar uang, psikologi, strategi, disiplin, dan kesabaran. Buat gue, itu yang paling berharga dari pengalaman main kripto. Jadi intinya, tiap jenis investasi punya karakter sendiri. Saham dan kripto buat yang berani ambil risiko tinggi. Reksadana buat yang pengen aman tapi masih ada peluang untung. Deposito buat yang mau super aman tapi return minim. Pilihan terbaik sebenarnya tergantung tujuan lu, toleransi risiko, sama seberapa niat lu ngejalaninnya.